Rekan-rekan IATKA, pernahkah mendengar tentang User Preferred Route atau UPR? UPR adalah salah satu metode manajemen ruang udara yang menggunakan konsep Free Route Airspace, di mana sebuah pesawat diizinkan mengisi flight plan untuk terbang pada suatu bagian ruang udara yang tidak melalui rute penerbangan yang telah dipublikasi atau publish ATS route seperti yang kita kenal selama ini, melainkan melalui titik-titik atau waypoint ke waypoint yang menurut perhitungannya merupakan trajektori yang paling efisien. Rute yang efisien belum tentu rute yang paling pendek, karena pertimbangan utama adalah kondisi cuaca yang akan dilewati, seperti arah dan kecepatan angin, suhu udara, dan tipe pesawat itu sendiri. Ingat, free route bukanlah free flight. Dalam konsep free route, pesawat bukannya bebas terbang semaunya, namun lebih pada fleksibilitas pemilihan jalur sesuai kemauan pengguna ruang udara atau User Preferred Route. UPR kadang diistilahkan juga dengan Flexible Flight Planning. Pada tahap awal, biasanya diimplementasikan pada upper airspace, hingga ke depannya akan melingkupi seluruh segmen penerbangan. Free Route Airspace merupakan salah satu modul pada Aviation System Block Upgrade atau ASBU, yaitu suatu sistem perencanaan navigasi penerbangan global yang diinisiasi oleh ICAO. Modul FRTO dimulai dari Blok 0 dengan pembebasan ruang udara melalui Flexible Use of Airspace atau FUA, hingga implementasi Free Route Airspace itu sendiri. Tahapan implementasi konsep Free Route pada modul FRTO dimulai dari direct route di mana trajektori yang dibentuk harus melalui waypoint yang sudah ada, hingga konsep Free Route Airspace di mana trajektori yang dibentuk bisa melalui pop-up point atau poin baru dari koordinat yang sebelumnya tidak ada. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan trajektori UPR tersebut adalah menghindari prohibited, restricted, danger, dan reserve airspace yang digunakan oleh militer atau training. Ada beberapa tantangan bagi ATC dari implementasi UPR atau free route ini, antara lain: pertama, perubahan titik konflik atau hotspot. Tanpa menggunakan ATS route, maka terjadi perubahan titik-titik konflik atau hotspot. ATC tidak lagi bisa mengandalkan hafalan dari titik-titik potongan ATS route atau crossing point, namun harus menganalisis masing-masing trajektori pesawat yang menggunakan UPR. Untuk membantu analisis ATC tersebut, biasanya pada ATC sistem dilengkapi dengan fitur Medium Term Conflict Detection atau MTCD, yang secara otomatis akan menyusun daftar potensi konflik yang akan terjadi. Alternatif dengan melihat rute preview atau menganalisis flight plan conflict probe untuk masing-masing target. Kedua, penggunaan separasi, yaitu tantangan dalam menganalisis pilihan separasi pada titik potongan dua trajektori, khususnya pada area non-surveillance dengan memperhatikan spesifikasi PBN pesawat pengguna UPR. Ketiga, deviasi pada near boundary operation. Terakhir, ATC juga perlu memperhatikan near boundary operation dengan sektor ATC tetangganya, baik setelah pesawat masuk dari entry point maupun sebelum pesawat keluar dari exit point. Kajian yang telah dilakukan di Maastricht Upper Airspace di Eropa menyatakan UPR mampu mengurangi rata-rata 5% jarak tempuh sebanyak 2 menit waktu penerbangan, 12% penggunaan bahan bakar, dan 12% emisi CO2. Implementasi UPR atau Free Route akan menyejarkan Indonesia dengan negara-negara Eropa yang mengimplementasikan Free Route Airspace dalam Functional Airspace Block atau FAB, dan dengan Australia yang menggunakan konsep flex track-nya. Mari kita persiapkan diri menghadapi era baru dalam memandu dan memberikan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia. Bravo IATKA, let's do it!